Aset terpenting orang percaya. Saudara, kalau saya berbicara tentang aset, kira-kira apa yang langsung muncul di benak saudara ya? Apa kira-kira saudaraku? If I'm talking about aset, kira-kira yang langsung di benak saudara keluar apa ya? Apa? Uang, barang, properti, tanah, falas saudaraku. Tapi tahukah saudara ada satu aset yang nilainya lebih dari semua yang saya sampaikan tadi. Namanya adalah iman, Pak. Tunggu ya saudara, kenapa saya mengatakan aset yang satu ini nilainya jauh lebih dari apa yang saya sampaikan tadi. Saya ajak saudara buka terlebih dulu, kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6 saudaraku. Boleh sama-sama baca saudara? Kita sama-sama baca ya, bagian A terlebih dulu, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin, katakan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara kalau tidak berkenan, kira-kira Pak, ada orang datang ke rumah Bapak, Bapak nggak berkenan, bisa ketemu nggak? Nggak bisa. Kalau saudara ketemu aja nggak bisa, bagaimana saudara bisa masuk dalam perjanjian dengan Allah? Make sense ya saudaraku? Boleh nggak kalau saya katakan seperti ini? Tanpa iman semua akses masuk ke perjanjian close. Boleh nggak saya ngomong seperti ini saudaraku? Iman itu akses masuk ke perjanjian dengan Allah. Iman itu yang menggerakkan Tuhan. Bukan air mata saudara. Maafkan saya ya, saya ngomong kayak gini terkesannya jahat saudara. Pastor, apakah berarti Tuhan tidak memperhatikan saat saya berseru dan menangis? Salah saudara. Firman Tuhan ngomong, dia menampung air mata kita ini dalam kirbatnya. Tapi jangan salah loh saudara. Air mata kita tidak pernah menggerakkan dia. It is faith yang menggerakkan Tuhan. Kenapa saudaraku? Alkitab berkata seperti ini. Kita lanjutkan pembacaan Ibrani ayat pasal 11 ayat yang ke-6 tadi. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Artinya saudaraku, saudara yang ada di tempat ini ketika saudara mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa berpaling kepada Allah, the moment saudara memutuskan untuk menjadi orang Kristen, dia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi syaratnya yang pertama saudaraku, saudara harus percaya dulu kalau Tuhan itu ada. Kalau enggak, how can you make a covenant with him? Enggak bisa. Yang pertama saudara harus percaya dulu kalau Allah itu yes dia ada. Tapi enggak sampai di situ saudaraku. Yang kedua bahwa percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya berkali-kali menyampaikan saudara, kita harus paham bahasa Alkitab. Karena bahasa gaulnya zaman itu dengan bahasa gaul zaman sekarang beda. Apa yang dimaksud bahwa Allah itu memberi upah saudara? Kalau kita nggak ngerti, kita hanya sekedar berpikir oh upah. No, kata upah di sini Pak, ini adalah bahasa yang dipakai untuk sebuah covenant. Kalau bahasanya kita manusia itu hak kewajiban, betul ya Pak ya? Kita tanda tangan perjanjian itu ada hak, ada kewajiban. Haknya, kewajibannya dilakukan maka haknya jadi milik kita. Tapi kalau sama Tuhan itu bukan hak Bu. Kalau sama Tuhan itu reward. Bahasa yang dipakai di dalam Alkitab, upah. Artinya ayat ini talking about covenant. Ayat ini sedang berbicara tentang perjanjian. Dengan kata lain ayat ini ngomong,
Kalau engkau berbalik kepada Tuhan, engkau jadi orang Kristen, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama, percaya Allah itu ada. Yang kedua, dia Allah yang membuat perjanjian. Kalau saudara lakukan bagian saudara, dia Allah yang memberikan upah. Make sense ya Bu ya? Dengan kata lain saudaraku, untuk saudara bisa mengakses masuk ke perjanjian, harus ada kartu pasnya iman saudara. That's why, kenapa saya mengatakan kepada saudara, iman itu aset terpenting orang percaya Pak. Jadi make sense ketika Alkitab berkata, orang benar hidup oleh iman. Sekarang jadi make sense ya saudara. Ayat itu satu dengan yang lain, jangan salah loh Pak. Itu saling berkaitan. Boleh nggak kata orang benar hidup oleh iman kalau saya ganti? Orang benar tidak hidup tanpa iman. Boleh nggak saya ganti lagi? Orang benar mati tanpa iman. Lebih clear, saudaraku? This is the reason, ini salah satu alasan juga saudaraku. Enggak semua orang itu bisa enter covenant dengan Tuhan loh saudara, jangan salah loh. Enggak semua orang saudara. Kenapa? Karena kartu pasnya itu iman. Iman itu kayak saudara mau pergi ke satu negara, saudara harus punya visa Pak. Kalau enggak ya enggak boleh masuk. Sama, di dalam dunia supernatural ya saudaraku ya. Kalau saudara nggak punya iman, saudara nggak akan bisa membawa yang tidak terlihat jadi terlihat. Forget it. Bahasa firman kalau saya perjelas tadi, orang benar mati tanpa iman. Jangan coba-coba jadi orang benar, orang percaya, orang Kristen tanpa iman. Habis.